Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita bertemu pada maghrib ini. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan kitab Da'u wa Dawa Allah. Kita membahas tentang dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar di antaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga beberapa di sini disebutkan oleh Imam Qayyim, orang-orang yang berusaha menandingi Allah dengan perbuatannya, yang padahal perbuatan itu khusus milik Allah, maka Allah murka kepada dia. Di antara perbuatan makhluk yang tanpa dia sadari bahwasannya dia telah mengambil hak Allah adalah merasa hebat dan besar atau sombong. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, Allah berkata, Allah berfirman, Al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani wahidan minhuma adzabtuhu. Keagungan, kebesaran, itulah adalah pakaianku. Kesombongan itu adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, dia akan kuazab. Hadis ini riwayat Muslim. Kesombongan, kenapa sombong menjadi dosa besar? Itu pertanyaannya. Ternyata kesombongan itu adalah mengambil hak Allah. Orang yang sombong itu mengambil hak Allah. Manusia tidak berhak untuk sombong. Tidak berhak untuk merasa besar, merasa angkuh. Al-kibriya ridai. Kebesaran dan keangkuhan, kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Maka dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Sombong menjadi dosa besar karena dia berusaha menandingi Allah. Yang Allah saja yang berhak sombong. Padahal Allah katakan, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menjelaskan di pertemuan yang lalu bahwasannya semua bentuk kesyirikan itu Allah murkai, dan apapun yang berusaha menyekutukan atau berserikat kepada Allah dalam satu sifat pasti Allah murkai, dan tidak boleh makhluk bersekutu atau menyekutukan Allah dalam segala hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis
Ini yang berusaha berusaha menandingi Allah. Di antara adalah musawwir, para pemahat, pematung. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling dahsyat azabnya yaumul qiyamah adalah tukang gambar, tukang patung. Nanti dikatakan pada mereka di hari kiamat, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Kenapa mereka dimurkai sampai mereka diperintahkan untuk menghidupkan? Karena mereka berbuat sesuatu yang menyerupai milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqa khalqih. Falyakhluqu dzarrah, falyakhluq sa'irah. Nabbahu bidzarrah wa sa'irah ala ma huwa a'dham minha akbar. Ya. Kita masuk pada bab yang baru sekarang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Faslun, pembahasan baru. Idza tabayyana hadza fahahuna aslun 'azimun yakshifu sirru mas'alah wa huwa anna al-a'dhamu adh-dhunub indallah isa'atu adh-dhanu bihi. Kalau kita pahami ini semua, pembahasan yang telah lalu, maka tersingkaplah sebuah rahasia dalam sebuah masalah, yaitu a'dhamudz dzunub, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah isa'atudz dzanubih, berburuk sangka kepada Allah. Fa innal musii'u bihi dzann qad dhanna bi khilafu kamali wa muqaddas. Karena sesungguhnya orang yang berburuk sangka dengan Allah, dia telah menyangka sesuatu yang menyelisihi kesempurnaan dan kesucian Allah. Karena berburuk sangka berlawanan dengan mensucikan. Berburuk sangka berarti bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Wa dhanna bihi ma yunaqidu asma'uhu wa sifat. Bahkan sebagian mereka ada yang menyangka apa-apa yang menentangi, bertentangan dengan nama dan sifat Allah. Jadi orang yang menentang nama dan sifat Allah itu pun termasuk buruk sangka kepada Allah. Nanti akan dijelaskan. Jadi semua sangkaan yang tidak pantas diberikan kepada Allah itu buruk sangka. Allah punya anak. Buruk sangka nggak sama Allah? Sangkaan yang buruk. Allah butuh perantara kalau kita mau ibadah kepada Allah. Buruk sangka nggak kepada Allah? Buruk sangka, Allah nggak butuh perantara. Lalu menolak, nih penting nih, menolak nama dan sifat Allah yang telah Allah kabarkan di Quran. Itu bentuk buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Apakah yang Allah kabarkan salah? Apakah yang Allah kabarkan nggak pantas? Apakah yang Allah kabarkan itu jelek sehingga kau tolak apa yang Allah kabarkan? Kenapa kau tolak? Kenapa kau nggak percaya apa yang Allah kabarkan? Karena buruk sangka kepada Allah. Jadi keburuk sangkaan itu adalah sangkaan-sangkaan yang tidak pantas, dan itu semua bertentangan dengan menyempurnakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Maka dari itu, ta'awwadallahu subhanahu dhanina bihi dhanna su' bima lam yata'awwad bi ghairuhum. Maka Allah mengancam kepada orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, berbeda dengan ancaman-ancaman selain mereka. Jadi orang yang berprasangka buruk kepada Allah ada ancaman khusus, di mana dikatakan surat Al-Fatih ayat 6. Apa kata Allah? Adh-dhannina billahi dhanna saw. Orang-orang yang menyangka kepada Allah dengan prasangka jelek. Alaihim dairatus su. Kejelekan itu akan kembali kepada mereka. Faghadiballahu alaihim. Allah murka pada mereka.
Wa la'anahum, Allah laknat mereka. Wa adallahum jahannam, Allah sediakan neraka jahannam untuk mereka. Wa sa'at masira, sejelek-jeleknya tempat kembali. Dosanya satu, dhanina billahi dhannasaw, berprasangka jelek kepada Allah, itu saja prasangkanya. Apa hukumannya? Alaihim dairatus saw, kejelekan itu akan kembali pada mereka. Yang kedua, ghadiballahu alaihim, Allah murka pada mereka. Murka itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Wa la'anahum, Allah laknat mereka. Laknat itu diputus dari kasih sayang. Jangan berharap dikasihani. Minta dia supaya dilepaskan, tidak dilepaskan. Minta mereka supaya dihidupkan, gak bakal dihidupkan lagi ke dunia. La'anahu. Wa'adda lahum jahannam, Allah sediakan bagi mereka neraka jahannam. Wasa'at masira, itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Ya. Sebenarnya surat ini dari ayat ke-6 sampai ayat ke-12 itu berkaitan dengan mereka yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir di ayat 12 dikatakan bal dhanantum alla yanqalibur rasulu wal mu'minin ila ahlihim abadan. Bahkan kalian menyangka Allah tidak mengembalikan Rasul, atau Rasul dan orang-orang beriman tidak akan kembali kepada keluarga mereka. Jadi orang-orang itu bersangka, orang-orang munafikin, Rasul akan mati, para sahabat akan hancur. Buruk sangka kepada Allah dan para Rasul. Wa zuyina dzalika fi qulubihim, bahkan buruk sangka mereka ini Allah perindah di hati mereka. Mereka yakin dengan sangkaan yang salah tadi. Wa dhannantum dannasu wa kuntum qauman bura, bahkan kalian adalah kaum yang celaka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang Arab, orang Badui, yang dahulu mereka menyangka bahwasannya ketika Rasulullah SAW atau mereka keluar bersama Rasulullah SAW di dalam sebuah peperangan, mereka tidak menyangka dalam perang itu kecuali mereka bersuudzon, pasti kalah, pasti jelek, pasti kaum mukminin tidak akan bisa menang dan tidak akan kembali ke Madinah. Mereka berprasangka ini dengan prasangka yang yakin, prasangka buruk kepada Allah. Allah tidak akan menolong Nabi dan orang-orang soleh. Maka Allah mengatakan alaihim dairatus saw. Maka atas mereka lah kejelekan itu akan ada. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannam wa sa'at masira. Ini ayat sebabnya satu. Orang Badui atau orang-orang munafikin menyangka Allah tidak akan menolong Nabi dan orang-orang soleh. Dan mereka meyakini Nabi dan para sahabat akan mati dan tidak akan kembali kepada keluarga mereka. Itu prasangka buruk kepada Allah. Sebenarnya kalau dipikir lagi Pak, dari sisi banyaknya pasukan, kaum muslimin berapa sih pasukannya? Kaum musyrikin begitu banyak. Dari sisi senjata, kaum muslimin senjata terbatas. Kaum musyrikin, senjata mereka banyak. Mereka punya baju perang, mereka punya kuda, mereka punya persiapan yang lebih banyak. Jadi seolah-olah banyaknya kekuatan kaum musyrikin ini melemahkan keyakinan dan iman orang-orang munafikin, sehingga mereka berprasangka dan yakin kalah nih Nabi. Kalah nih orang soleh. Allah gak bakal nolong mereka. Sangkaan itu ada di dalam hati mereka, tapi Allah sudah tegur mereka. Dhanina billahi dhannasaw. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan buruk. Maka kata Allah, keburukan akan jadi pada mereka. Bukan kepada sahabat. Kepada mereka yang berprasangka buruk, buruk itu akan jadi. Berprasangka Allah tidak akan kasih sayang saya. Allah tidak akan mudahkan saya. Allah tidak akan tolong saya.
Allah akan melantarkan saya, doa saya tidak akan mungkin dikabul, permintaan saya nggak bakal dikasih. Buruk sangka kepada Allah. Ya betul kan, setelah saya bilang nggak dikasih, betul nggak dikasih. Karena memang Allah bilang. Apa kata Allah? Dhanina billahi dhanasau alaihim dairatusau. Ketika mereka berprasangka buruk kepada Allah, keburukan itu Allah berikan pada mereka. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita sangka Allah melantarkan kita, sangkaan itu awalnya menjadi keraguan, menjadi pikiran. Pikiran akhirnya terus dihembuskan menjadi keyakinan. Maka dikatakan, zuyyina lahum. Pikiran itu diperindah, diperkuat, diperbenar menjadi sebuah keyakinan. Kalau sudah menjadi sebuah keyakinan, akan terucap, akan terbuat, akan teraplikasikan apa yang dia yakinkan tadi. Maka Allah katakan, tadi, apa kata Allah? Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Apa arti zuyyin? Zuyyin itu diindahkan. Jadi prasangka buruk dia yang tadinya cuma betikan dan bisikan, ketika dia mulai mengaminkan dan membenarkan, zuyyin, diperhias, diperindah, diyakinkan, bukan lagi jadi pikiran, jadi keyakinan. Ketika pikiran menjadi keyakinan, akan apa? Menjadi perangai. Kalau sudah diyakini dan jadi perangai, akan terucapkan. Terucapkan, akan terdoakan dan terlafadzkan. Dan akan terjadi apa yang dia ucapkan. Jangan pernah berucap jelek terhadap apapun. Maka itu ketika ada orang tertimpa musibah, boleh nggak kita ngucapin jelek? Nggak boleh. Rasulullah mengatakan apa? Bisa jadi malaikat hadir dan mendengar ucapanmu. Dan waktu itu mustajab, Allah kabulkan doamu. Celaka saya, hancur saya, bangkrut saya, hancur saya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jangan sampai buruk sangka sama Allah. Ayat ini berkaitan dengan orang yang menyangka Islam akan kalah. Sangkaan ini Allah tegur. Tapi ayat dan lafadznya bisa dipakai untuk apapun. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Walaupun kejadiannya berkaitan dengan perang, tapi dalilnya bisa digunakan untuk apapun. Al-ibrah bil umumil lafadz la bi khususi sabab. Ada kaidah dalam ilmu tafsir yang menjadi ibrah adalah lafadz yang umum, tidak sebab khususnya terjadi, bukan sebab nuzulnya saja. Lanjut lagi. Wa qala ta'ala liman ankara sifat min sifatih. Oke. Imam Ibnu Qayyim ingin mengarahkan kita kepada orang yang buruk sangka dengan menolak sifat Allah. Itu dulu. Dia belum berbicara tentang buruk sangka terhadap takdir, buruk sangka terhadap pilihan Allah untuk hidup kita, buruk sangka terhadap apa yang Allah jodohkan buat hidup kita. Dia belum bicara kepada itu. Tapi orang yang menolak takdir, orang yang tidak percaya takdir, orang yang tidak menerima takdir, asalnya buruk sangka kepada Allah. Sampai mereka katakan, takdir memang kejam, tidak mengenal perasaan. Subhanallah. Emang yang menciptakan takdir siapa, Pak? Apakah takdir itu terjadi begitu saja atau ada yang menciptakannya? Kalau yang kau maksud adalah pencipta takdir itu kejam, siapa yang kau maksud? Bukankah itu buruk sangka kepada Allah? Apakah ada yang lebih baik dibanding Allah terhadap diri kita? Allah kadang-kadang berikan kita, belum kita minta, terbetik di hati kita, Allah udah kasih sama kita. Tapi kita nggak sadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang belum kita minta, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Arhamar Rahimin. Allah sebutkan Arhamar Rahimin. Arham, yang paling sayang daripada yang menyayangi. Siapa yang paling menyayangi diri kita? Ya kita sendiri, Ustaz. Kita pasti sayang sama diri kita. Oke. Buktinya apa? Ya pastilah. Semua jiwa sayang sama dirinya. Kita bilang tidak. Betapa banyak manusia yang gak sayang sama diri dia.
Kalau dia sayang sama dirinya, nggak mungkin dia celakakan dirinya. Merokok mencelakakan nggak, Pak? Hah? Mencelakakan atau tidak? Atau menghibur atau menyenangkan? Allah bilang jangan mencelakakan dirimu. Wala taqtulu anfusakum. Allah yang bilang. Allah melarangnya buat menyusahkan kita atau untuk sayang sama kita. Kalau kita bilang Allah menyusahkan kita, kita lebih kecil daripada anak kecil, Pak. Anak kecil ketika dilarang orang tua, semua larangan orang tua dia bilang menyusahkan saya. Karena dia nggak tahu kenapa orang tua yang melarang. Tapi orang yang dewasa yang berpikir, orang tua saya melarang saya karena dia cinta sama saya. Allah melarang kita karena menyusahkan kita atau ingin sayang kepada kita. Jangan minum khamar, kata Allah. Jangan kau dekati zina. Jangan kau berbuat zalim. Ingin menyusahkan, jangan makan babi, kata Allah. Ingin menyusahkan kita atau sayang sama kita, Pak. Tapi kalau kita pikir, ini mah ingin menyusahkan kita, ini mah ingin membatasi kita, ini mah ingin mengangkang kita. Pikiran jelekmu menyempitkan dadamu, menyempitkan hidupmu. Bagaimana kau bisa hidup di tempat yang di sana dia yang mengatur segalanya? Bagaimana kau bisa hidup sementara kau berprasangka jelek dengan dia? Coba, Pak, saya contohkan, Pak. Mungkin saya pernah contohkan. Allahumma. Ada orang masuk rumah sakit, Pak. Masuk rumah sakit, harus dioperasi. Ginjalnya harus diangkat. Salah satu ginjal harus diangkat. Begitu dia lihat dokternya, waduh, kayaknya dokternya bukan dokter nih. Dari tampangnya nggak yakin dia dokter. Kayaknya dia cleaning service pakai baju dokter nih. Tapi ditidurkanlah kita di tempat tidur. Dia yang pegang pisau, dia yang pegang gunting, dia akan mengoperasi kita. Perasaan kita ketika itu bagaimana, Pak? Waduh, Ustaz, nggak bakalan mau saya dioperasi sama dia. Begitu kita protes, dikasih CV-nya. Nama dia, pengalaman dia, pendidikan dia, jam terbang dia, sebutkan semuanya. Oh, ternyata dia setelah begini, sekolah S3, khusus, jam terbangnya tinggi. Apa yang kita dapatkan setelah itu? Tenang. Silahkan, Dok. Kenapa yang pertama kali dia nggak tenang? Nggak kenal. Suudzon, buruk sangka, khawatir dan cemas. Kenapa yang kedua dia tenang? Dia tenang karena dia tahu, dia kenal, silahkan. Sekarang kita sama Allah, suudzon kita kenapa? Apakah Allah jahat sama kita? Atau karena ilmu kita yang pendek? Apakah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan kesulitan? Enggak pernah. Allah Arhamar Rahimin. Kalau seandainya Allah ingin mencelakakan kita, setiap dosa langsung diazab, selesai kita, Pak. Ada orang yang berbuat dosa 40 tahun, begitu 40 tahun enggak diazab, Allah ingatkan dia taubat kepada Allah di usia 40 tahun. Bahkan ada yang berdosa kepada Allah dari mulai muda sampai dia berusia 50 tahun. Dia membanggang sama Allah. Dia lupa Allah. Nggak tahu tujuan kehidupan. Yang dia tahu hanya memenuhi syahwat, memenuhi perut, di bawah perut. Itu yang dia lakukan. Allah tapi nggak azab dia. Umur 50 tahun Allah berikan dia hidayah, dia tobat sama Allah. Lembut nggak Allah, Pak? Maha lembut Allah. Coba saya tanya lagi. Bapak punya pekerja saja. Yang Bapak kasih gaji tiap bulan. Gaji tiap bulan. Tapi ketika Bapak sering kasih gaji ini, kerjaannya jelek, jarang masuk, malas, sering bangkang, tapi pas gajian selalu minta paling depan. Berapa lama Bapak berani ngerjakan dia? Mempekerjakan dia berapa lama? Hah? 3 bulan udah tinggi sabar Bapak 3 bulan. Ada yang sebulan langsung diberhentikan, Pak. Manusia sama Allah bangkang 50 tahun. Manusia sama Allah lupa 40 tahun. Tapi dia minta, Allah kasih. Dia pengen, Allah berikan. Nggak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala azab dia, enggak. Bahkan Allah berikan dia kebaikan-kebaikan. Allah itu Arhamar Rahimin. Maka orang yang paling jahat adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah.
Saya mau logikan lagi, Kak, Pak. Ada seorang bayi atau seorang anak, ini anak yang disusui ibunya, yang dibesari ibunya, yang dirawat oleh ibunya, dari mulai dia nggak bisa jalan, dari mulai nggak bisa makan apa-apa kecuali ASI ibunya jaga dia 24 jam, siang malam nggak tidur, bahkan mungkin dia lapar, dia capek, dia letih, dia sakit, dia jaga nih anak. Dengan penuh hati dia jaga nih anak. Begitu anak ini mulai besar, 10-12 tahun, dia bilang, ibuku jahat. Sekarang anak ini ketika mengucapkan ibunya jahat, sementara kebaikan ibunya, bahkan darah putih ibunya, ASINya pernah dia minum, pantas gak dia berkata itu, Pak? Padahal ibunya berbuat baik sama dia berapa? 12 tahun. Allah lebih baik kepada kita daripada ibu kita puluhan tahun. Pantaskah kita berburuk sangka kepada Allah? Pantas kita, Ustaz, tapi saya susah. Oke, sebutkan berapa usiamu? 40 tahun. 40 tahun itu sebutkan berapa tahun kau susah dan berapa tahun kau bahagia. Saya baru susah setengah tahun ini. Kenapa setengah tahun yang susah ini kau lupakan 40 tahun kebaikan Allah? Pantaskah yang setengah tahun ini diberikan ujian oleh Allah, tapi yang 40 tahun Allah berikan kita hidup, Allah lapangkan hidup kita, Allah bahagiakan hidup kita, seolah-olah kita katakan Allah jahat gara-gara setengah tahun ini. Wallah, suudzon kepada Allah. Allah nggak jahat. Lalu kenapa Allah berikan saya ujian, Ustaz? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ini lisannya baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Allah uji dia. Rasulullah menganggap ujian sebagai kecintaan. Cara berpikirnya nih, Pak. Jadi kalau sudah berpikir setiap ujian adalah tanda kecintaan, setiap dapatkan ujian, dia ridho dan rela. Kan cara berpikir itu. Tapi kalau dia berpikir setiap ujian adalah hukuman, menyusahkan dia, menyulitkan dia, ketidakadilan. Setiap dia dapat ujian, setiap sempit diri dia. Maka Rasul mengatakan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai satu kaum, Allah uji dia. Wah, uji gimana Ustaz? Masa ujian cinta Ustaz? Level kita, level baik sangka kita, kalau masih ragu dengan hadis ini, jauh di bawah level Rasulullah SAW. Level kita masih level buruk sangka sama Allah. Sampai akhirnya meragukan hadis Rasulullah. Kalau level kita itu bukan level buruk sangka kepada Allah, mengatakan hadis Rasulullah, ini orang betul-betul kenal Allah. Saking kenalnya dengan Allah, dia tahu bentuk cinta Allah. Kita tahu bentuk cinta kalau kasih nikmat. Kita tahu bentuk cinta kalau doa dikabulkan. Kita tahu bentuk cinta kalau hidup dilapangkan. Semua orang tahu. Tapi tahukah anak kecil bentuk cinta orang tua kepada dia, orang tua menyunat kemaluannya? Nangis dia, disunat kemaluannya, keluar darahnya. Habis itu udah kering, suruh ke dokter, keringin lagi. Setiap hari kasih obat. Marah dia. Makanya orang tuaku cinta, tapi kenapa aku didarahin begini? Nah, orang tuamu pasti mencintaimu. Enggak, ayah nggak mencintai aku. Itu pikiran anak kecil. Pantaskah dia berpikir seperti itu? Ya, dia anak kecil Ustaz, kita ampuni, makfu. Ya sudah, anak kecil kita ampuni. Tapi orang yang sudah dikasih hidup sama Allah, dikasih asin pernah, dikasih manis pernah, dikasih lapang pernah, dikasih sempit pernah, dikasih tinggi pernah, direndahkan pernah. Semua makna kehidupan pernah dia coba. Semua makna kehidupan pernah dia alami. Tapi cara berpikirnya tetap buruk kepada Allah. Harus bagaimana lagi Allah mengajari dia? Harus bagaimana lagi Allah mengajari? Sempit udah pernah dikasih. Lapang udah pernah dikasih. Doa dikabulkan udah pernah dikasih. Doa nggak dikabulkan pernah dikasih. Sakit pernah dikasih. Sehat pernah dikasih. Kehidupan sudah beraneka ragam diberikan oleh Allah untuk belajar mengenal Tuhan. Nggak kenal-kenal juga. Wallah. Harus apa lagi yang Allah berikan? Maka itu kata di dalam ayat. Awalam nu'ammirukum.
Bukankah kami telah berikan engkau umur, yang umur ini jika digunakan, orang akan tahu dan kenal dengan Tuhannya. Maaf lagi, saya contohkan. Untuk mengajari anjing tahu tuannya, berapa lama, Pak? Untuk dia tahu setia kepada tuannya. Pagi kasih makan, sore kasih makan, dia akan kenal tuannya. Nggak lama, setengah tahun, anjing akan keluar kesetiaannya. Ada manusia 40 tahun nggak kenal-kenal Tuhannya. Wallah. 40 tahun nggak kenal Tuhannya. Harus apa lagi yang Allah berikan kepada dia? Dia pernah dikasih sakit, pernah dikasih terpuruk, pernah diangkat, pernah dilapangkan, pernah disulitkan. Nggak kembali juga kepada Allah. Bahkan berburuk sangka kepada Allah. Ini yang dikatakan, Allah mengatakan, Allah tutup hati mereka. Allah apa kan? Tutup hati mereka. Lanjut lagi. Nah, sekarang Ibnu Qayyim ingin menegaskan buruk sangka dari sisi lain. Kalau tadi buruk sangka dari sisi takdir, keputusan, kehidupan. Nggak boleh kita buruk sangka. Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah melapangkan, Allah menyempitkan, semuanya kebaikan. Jangan pernah berburuk sangka. Karena buruk sangka kita, itu akan terjadi untuk diri kita sendiri. Lalu berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala lima ankara sifatan min sifatih. Allah berfirman kepada orang yang mengingkari salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingkari, Pak, enggak percaya dengan sifat Allah. Padahal sifatnya Allah yang ngabarin. Allah kabarkan di Quran, Rasulullah kabarkan di dalam hadis tentang sifat Allah, lalu dia tolak, enggak percaya dia. Di dalam surat Fussilat ayat 23 Allah mengatakan, "Dzalikum dzannukumul ladzi dzannantum bi rabbikum." Itu adalah prasangka kalian yang kalian sangkakan kepada Allah. Ardakum fa asbahtum minal khasirin. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah katakan di sini bahwasannya orang-orang yang menolak sifat Allah itu nggak ada dasarnya. Kecuali dasarnya sangkaan, Pak. Benar. Sangkaan itu apa sih? Sangkaan itu adalah sebuah pendapat yang tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, tanpa pembuktian, dan tanpa ada penelitian. Itu sangkaan. Oke. Kita contohkan satu sifat, Pak. Satu sifat. Maaf. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan di Quran adalah Allah Maha Tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang Maha Tinggi. Tinggi ini tinggi sifatnya, tinggi zatnya. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah mengabarkan di dalam Al-Quran, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy." Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam keadaan 7 masa. Fi sittati ayyam, 6 hari. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Oke? Siapa yang mengabarkan dia beristiwa di atas arsy-Nya? Allah. Datang orang mengatakan, bagaimana dia beristiwa di atas arsy-Nya? Kalau dia beristiwa, berarti dia butuh tempat. Kalau dia butuh tempat, berarti kita di mana dan dia di mana. Kalau begitu, kabar ini nggak cocok, nggak masuk. Kalau begitu, kabar ini nggak diterima. Lalu bagaimana yang benar? Yang benar itu menurut saya,
Dia di mana-mana. Oke, apa dasar kamu? Kamu pernah lihat? Enggak. Kamu pernah melihat semisalnya? Enggak juga. Lalu dasar kamu apa? Ada dalil Quran Allah mengabarkan dia? Mengabarkan itu? Enggak juga. Apa Rasulullah pernah mengabarkannya? Tidak. Lalu dari mana kamu dapat? Ini yang dikatakan sangkaan. Dari mana kamu dapat? Dia cuma menyangka, mengira-ngira. Lalu dia tanya, kamu bilangnya apa? Saya mengatakan Allah diistiwa di atas arsy-Nya. Kamu pernah lihat? Dia balikin sama kita. Enggak. Kamu pernah melihat dengan semisalnya? Enggak juga. Lalu kamu tahu dari mana? Kata dia. Allah yang ngabarkan dirinya. Allah kabarkan di Quran lebih dari 7 tempat. Lalu yang mengabarkan tentang dirinya adalah dia. Maka dia yang paling tahu tentang dirinya. Apakah kabar dia salah sehingga kita tolak? Apa dasar kita menyalahkan kabar dia? Nggak masuk akal saya. Jadi akalmu menghakimi kabar dia? Itu pertanyaannya. Apakah akal kita boleh menghakimi kabar dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan berikutnya. Kalau dia bilang enggak, terimalah apa yang Allah kabarkan. Oh dia bilang iya kan nggak mungkin. Oke, kalau begitu mana yang lebih tinggi? Kabar dari Allah atau prasangka akal? Maksudnya adalah menolak ini dasarnya karena buruk sangka. Apa buruk sangkanya? Nggak percaya berita ini salah. Kan buruk sangka namanya. Masa kau menyalahkan Allah? Waman asdaqu minallahi qilan, kata Allah. Siapa yang lebih jujur lagi banding Allah? Ucapannya. Waman asdaqu minallahi haditsan. Siapa yang lebih jujur lagi dari Allah? Bicaranya. Lalu kalau ditanya, oke sekarang kamu jelaskan deh. Allah di mana? Saya kata Allah di langit. Dari mana kamu tahu? Allah kabarkan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ketika dia bertanya kepada budak, di mana Allah? Di langit, kata budak itu. Fis sama. Lepaskan dia. Dia mukminah. Dia orang yang beriman. Hadis ada, Quran ada. Isra Mi'raj Rasulullah kemana? Ke atas langit. Cuman semua itu diragukan dengan satu argumen. Gak masuk akal saya. Argumennya cuman itu. Kita bilang sekarang. Oke. Allah itu Tuhan. Kholik, pencipta. Sepakat? Pencipta, bisakah sama dengan makhluk yang diciptakan? Pencipta, bisakah dia seperti makhluk yang diciptakan? Apa jawabannya, Pak? Tidak. Sekarang ketika kau berpikir tentang Allah, kau bayangkan tentang Allah, sehingga apa yang kau bayangkan dan kau pikirkan, kau yakini, sehingga kau tolak apa yang Allah kabarkan. Apa yang kau bayangkan, kau pikirkan, kau imajinasikan di kepalamu, makhluk atau bukan makhluk? Apa jawabannya, Pak? Hah? Pikiran kita ini makhluk bukan, Pak? Imajinasi kita ini makhluk bukan, Pak? Makhluk bukan? Makhluk? Allah seperti makhluk atau tidak? Jelas. Kalau gitu nggak kepake ini imajinasi. Karena dia makhluk. Karena dia makhluk. Kita ini makhluk. Diciptakan. Nggak bakalan pernah bisa membayangkan yang menciptakan kita. Cuman berita dari dia, terima. Dia kabarkan di Quran. Lebih daripada 7 ayat. Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan. Bukan kepada takdir dia menegaskan suudzon. Tapi dia ingin mengatakan. Orang yang menolak kabar-kabar Allah. Baik itu dalam sifat. Baik itu dalam perkara gaib. Dan dia menolak dengan alasan tidak masuk akalnya. Dia telah berburuk sangka kepada Allah. Karena dia menyangka kabar Allah itu salah. Kabar Allah itu salah. Jadi nggak boleh kita. Sekarang kenapa kita tolak? Apakah Allah mengabarkan yang salah? Tidak. Apakah Allah mengabarkan sesuatu yang nggak benar? Tidak. Lalu kenapa kita tolak? Apa dasar kita? Don, sangkaan. Nggak ada bukti kecuali prasangka. Ini yang dimaksud. Maka Imam Qayyim mengatakan, Allah mengingkari orang yang mengingkari sifat Allah.
dengan mengatakan di surat Fusilat, dzalikum, mereka itu, dzannukum, dzalikum, itu semua, dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum, itu cuman sangkaan-sangkaan yang kalian sangkakan kepada Allah. Ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita datang dalil Quran, udah katakan sami'na wa ta'na. Ya Allah, kabarmu benar, apa yang kau kabarkan benar, kami dengar dan kami taat. Jangan tolak. Karena kita nggak punya dasar menolaknya. Apa dasar kita menolak? Nggak apa. Kecuali kita bilang, Quran yang Allah turunkan masih mungkin dikritisi oleh akal saya. Jadi ketika itu kau posisikan akalmu sebagai hakim untuk membedah, membenarkan, dan menyalahkan Quran. Sekarang orang mukmin, akal itu sebagai hakim atau sebagai alat untuk memahami ayat-ayat Allah. Apa fungsi akal, Pak? Memahami, bukan menghakimi. Yang namanya menghakimi itu mencoret benar salah, itu menghakimi namanya. Menolak, mana yang saya tolak, mana itu menghakimi. Akal kita digunakan ini bukan untuk menghakimi apa yang Allah turunkan. Memahami, mentadabburi. Pakai akal kita tadabburi, tapi bukan menghakimi. Karena pasti bagaimana bisa masuk akal yang menciptakan, mengeluarkan ucapannya di dalam Quran, tapi yang menciptakan bisa dikoreksi oleh yang diciptakan. Masuk akal nggak, Pak? Kan begitu harusnya kan. Kalau kita katakan akal kita bisa menghakimi Al-Quran dan hadis, berarti seolah-olah kita yang makhluk boleh menyalahkan dan membenarkan Allah. Kalau gitu hebatan siapa? Intinya, apa yang Allah kabarkan, terima. Jangan buruk sangka sama Allah. Akal kita yang lemah, bukan Allah yang salah. Apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, tentang sifatnya, tentang kejadian-kejadian iman, tentang gaib, katakanlah, sami'na wa ta'na. Ada orang gara-gara akalnya nggak percaya siksa kubur, Pak. Gimana siksa kubur ada? Buktinya kalau saya bongkar ya udah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, orangnya begitu aja. Gimana siksa kubur ada? Kita bilang sama dia, udahlah. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah nanti di kuburannya. Dapat dia di kuburannya baru tuh dia rasa. Karena perkara gaib, perkara kabar Allah, nggak bisa akal manusia yang terbatas ini memahami semuanya. Jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Apapun yang Allah kabarkan terima. Laki-laki dapat 2 jatah perempuan. Si perempuan bilang, ini mah nggak adil, Ustaz. Masa laki-laki jatahnya 2 kali perempuan? Zaman sekarang sama-sama kerja, sama-sama keluar, nggak adil ini. Jadi salah dong pembagian Allah. Buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah, mengatakan Allah salah dalam pembagian harta warisan. Allah musta'an. Jadi semua bentuk kesalahan dalam akidah dasarnya buruk sangka. Ini kaitannya. Buruk sangka adalah dosa yang paling besar. Kenapa mereka katakan Allah punya anak, Pak? Buruk sangka kepada Allah. Kenapa mereka katakan maaf Allah itu Trinitas? Buruk sangka kepada Allah. Kenapa Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, anak Allah Uzair? Buruk sangka kepada Allah. Dia kira Allah butuh makhluk. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Wa qala ta'ala hakiyan an khalili Ibrahim annahu qala liqaumihi. Berkata Ibrahim kepada kaumnya, "Mada ta'budun?" Udah masuk Isya, Pak? Oh iya. "Mada ta'budun?" Maaf ini. Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, apa yang kalian sembah? Aifkan alihatan dunallah turidun?" Apakah sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian inginkan? Fama dhannukum birabbil alamin? Apa sangkaan kalian terhadap Allah Rabbul Alamin? Berarti mereka berbuat syirik gara-gara mengatakan Allah butuh
sekutu-sekutu tadi. Bukankah itu buruk sangka? Buruk sangka. Maka Ibrahim mengatakan, fama dhannukum bi rabbil alamin. Fama dhannukum ayujazikum bihi idza laqitumuhu wa qad abadtum ghairah. Bagaimana sangkaan kalian? Dan bagaimana keadaan kalian ketika kalian ketemu Allah sementara kalian berburuk sangka kepada Dia? Wa ma dhannantum bihi hina abadtum ma'u ghairuh. Apa yang kau sangka ketika kau beribadah kepada Allah dan selain Allah pun kau ibadahi? Fama dhanantum bi asma'i wa sifati wa rububiyyati min naqsin minan naqs hatta ahwajakum dzalika ila ubudiyyati ghairih. Apa sangkaan kalian terhadap nama dan sifat Allah dan rububiyah Allah berupa kekurangan sampai kalian membutuhkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Contoh juga, Pak. Seperti orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, dia bukan menyangka bahwasannya patung-patung itu yang menciptakan mereka, bukan, Pak. Ketika mereka ditanya, kenapa kau ibadah patung-patung ini? Sebelumnya ditanya sama mereka, siapa pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan siapa? Dia jawab Allah. Lalu kenapa kau ibadah kepada patung-patung ini? Jawaban mereka, ma na'buduhum liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak ibadah pada patung-patung ini bukan karena kami yakin patung ini yang menciptakan kami. Tidak. Tapi patung-patung ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi kami butuh perantara kepada Allah. Buruk sangkanya apa? Dia sangka Allah butuh makhluk yang memberikan perantara kepada dia. Bahkan mereka berargumen ketika ditanya, kenapa kalian ibadahin patung-patung ini? Haula'i syufa'auna indallah. Patung-patung ini pembela kami di sisi Allah. Jadi mereka anggap sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa? Itu adalah ucapan kalian yang kalian tidak ada bukti dan burhannya. Enggak ada buktinya. Ya. Sedikit di sini. 6. Falau dhanantum bihi ma huwa ahluhu min annahu bi kulli syai'in alim wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ana ghaniyun an kulli ma siwa wa kullu ma siwa faqirun lai wa ana qa'im bil qisti ala khalqi. Kalau kau berprasangka baik sama Allah, bahwasannya dia yang paling tahu, dia paling mampu, dia enggak butuh apapun. Ini kan baik sangka semuanya. Bahkan semua makhluk butuh kepada Allah. Dia yang telah menegakkan keadilan semua makhluk ini. Dia sendiri yang mengatur alam ini tanpa ada sekutu. Ini semua baik sangka kepada Allah. Maka kau tidak akan butuh sekutu-sekutu dalam ibadah. Jadi beribadah kepada sekutu-sekutu selain Allah karena asalnya buruk sangka. Dikira Allah butuh itu semua. Ya, kita lanjut nanti ba'da Isya sedikit lagi. Masih memperluas makna orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua kejelekan, baik itu dalam akidah ataupun dalam pemahaman takdir, kecuali sumbernya adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekarang dia masuk kepada orang-orang yang berburuk sangka. Contoh, berbeda dengan raja-raja. Para raja itu, pada pemimpin, dia butuh kepada yu'arrifuhum ahwalur ra'iyah, kepada orang-orang yang memperjelas kepada mereka keadaan rakyatnya, kebutuhannya. Raja tadi butuh kepada pembantu-pembantu untuk menunaikan hajatnya. Dan dia membutuhkan kepada orang-orang yang dengan memberikan rahmat dan kasih sayang dengan syafaatnya. Raja-raja tadi membutuhkan perantara untuk kebutuhan raja tadi, dikarenakan kelemahan juga keterbatasan raja di dalam ilmunya. Jadi kan gini, ini maksudnya ada orang bilang, kami itu minta kepada orang-orang soleh, kami minta kepada wali-wali ini, karena wali-wali ini perantara kami di sisi Allah. Coba kata dia, ini orang yang berargumen ini. Kamu bisa nggak ke raja minta? Pasti kamu butuh perantara dari orang-orang dekat raja kan? Supaya kamu bisa mendekat kepada raja.
Kalau kamu nggak kenal orang-orang dekat raja dan tidak mendekat kepada orang-orang dekat raja, kamu nggak bakalan bisa minta sama raja. Berarti kamu harus mendekat kepada pembantu-pembantu raja tadi. Nah, begitu juga kepada Tuhan Allah. Ini argumen mereka ya, yang mengambil akhirnya kamu nggak mungkin bisa dekat sama Allah kecuali kamu minta kepada wali-walinya. Nanti wali-wali yang menyampaikan kepada Allah. Nah, ini argumen, kata Ibnu Qayyim, ini argumen buruk sangka kepada Allah. Dari sisi apa buruk sangkanya? Raja itu butuh kepada pembantu yang mengenalkan, yang memperjelas. Butuh kepada pembantu yang menunaikan kebutuhannya. Raja butuh. Kalau kau samakan Allah dengan raja, berarti kau berburuk sangka. Apakah Allah butuh kepada pembantu? Nggak butuh. Apakah kita ketika minta sama Allah, kita perlu dulu minta ke orang soleh, biar orang soleh ini mengenalkan kita kepada Allah? Apakah Allah nggak kenal langsung kepada kita? Ketika kau analogikan Allah dengan raja, sehingga kau mendekat kepada raja butuh perantara dan butuh penolong, lalu kau katakan kepada Allah pun butuh penolong, telah berburuk sangka kepada Allah. Adapun Allah yang maha mampu terhadap segala sesuatunya, yang maha kaya dari segala sesuatunya, nggak butuh apa-apa. Dialah yang maha pengasih lagi penyayang, yang kasih sayang meliputi segalanya. Memasukkan perantara antara Allah dengan makhluknya, ini mengurangi hak rububiyah Allah dan hak penyembahan diri dan tauhid kepada Allah. Dan ini bentuk daripada berburuk sangka kepada Allah. Dan ini mustahil an yashra' Allah li ibadi. Mustahil Allah mensyariatkan agar ada perantara di antara Allah dan hamba. Yamtani' fil uqul. Secara akal nggak mungkin Allah butuh perantara. Secara fitrah nggak mungkin butuh. Qabuhuhu mustaqirrun fi uqulun salimah fawqa kulli qabih. Bahkan kejelekan itu jelas sekali kalau bagi akal yang selamat di atas segala kejelekan. Jadi artinya Ibnu Qayyim menegaskan nggak mungkin. Argumen kan dari kita bilang, kenapa sih mereka menyekutukan Allah? Apakah mereka menyangka patung-patung itu pencipta? Enggak. Mereka tahu Allah yang menciptakan. Lalu kenapa patung itu kau sembah? Kau dekatkan, kau ibadah, kau cari perhatian dengan patung itu melakukan apa-apa yang ritual-ritual. Iya, ini semua cuman cara kami mendekatkan diri kepada Allah. Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Bahkan Allah abadikan di Quran. Argumen mereka ini Allah abadikan di Quran. Kami enggak ibadah kepada patung-patung ini kecuali patung ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Haula'i syufaha'una indallah. Bahkan mereka ini pemberi syafaat kami di sisi Allah. Hal kata Allah Subhanahu wa taala, hal tunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu ingin mengajari Allah yang Allah nggak tahu yang ada di langit dan di bumi? Maksudnya Allah aja nggak tahu kalau ini pemberi syafaat. Kok kamu tahu? Allah aja nggak tahu kalau ini jadi perantara. Kok kamu tahu? Tahu dari mana kamu? Dhanassu, buruk sangka sama Allah. Sangkaan yang salah itu buruk sangka. Allah nggak butuh itu semua. Ketika mereka menganalogikan dengan raja, raja butuh presiden, butuh penolong, butuh pengawal. Itu karena kelemahan atau karena kesempurnaan, Pak? Kelemahan. Pantaskah Allah juga butuh itu? Nggak pantas. Maka tidak boleh mengatakan Allah, oh harus ada perantara orang soleh antara kita dan Allah. Nggak butuh. Buat apa? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Doalah kepadaku, ibadahlah kepadaku. Astajib lakum, aku kabulkan. Nggak ada satu syariat pun yang mengabarkan Allah mengatakan mintalah kepada Nabi biar Nabi yang minta kepada Allah. Nggak ada. Bahkan Nabi mengajarkan kepada para sahabat doa-doa langsung, baca doa ini, amalkan ini. Biar para sahabat langsung beramal di hadapan Allah. Kenapa Rasulullah nggak mengatakan, sini kamu datang ke aku yang mintain ke Allah? Nggak ada. Walaupun ketika Rasulullah hidup sebenarnya boleh. Kalau Rasulullah hidup, sahabat datang ke Rasulullah, minta, ya Rasulullah doakan aku. Boleh. Tapi ternyata itu pun tidak dijadikan sebuah kebiasaan dan sebuah habitat sama Rasulullah. Rasulullah malah memerintahkan para sahabat berdoa kepada Allah waktu-waktu mustajab. Ya. Wa yuwaddihu hadha anal 'abid mu'azzim li ma'budih.
muta'allih khadi'an dalilun lahu. Wa Rabbu ta'ala wahdahu walladhi yastahiqqu kamalu ta'zim wal jalal wa ta'alluh wal khudu' wa dhul. Wa hadha khalisu haqqah. Dan penjelasannya adalah seorang hamba, dia itu harus mengagungkan yang dihambakan, yang disembah. Kita ini hamba, kita harus mengagungkan siapa yang kita sembah? Allah. Dia harus mentuhankan dan tunduk rendah hina di hadapan Tuhannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang berhak diberikan pengagungan, penghambaan, ketundukan, kepatuhan, dan kehinaan diri. Jangan berikan kecuali kepada Allah. Bagaimana sih menghinakan diri, Pak? Berdoa, sujud, itu semuanya bentuk penghinaan diri sebenarnya. Coba, berdoa minta sambil nangis-nangis, bukankah menghinakan diri? Tapi ketika kita mintanya kepada Allah sambil nangis, penghinaan ini menjadi ibadah dan jadi mulia. Tapi ketika kita mintanya, penghinaan ini, nangis, merengek, mintanya sama makhluk, rendah kita, hina kita. Sujud penghinaan diri bukan? Perendahan diri bukan? Perendahan diri. Jangan berikan kecuali hanya kepada Allah. Nggak perlu kita sujud kepada selain Allah, nggak perlu. Apalagi kepada patung, ya, kepada apapun itu. Kalau kita katakan patung, mungkin sebagian orang nggak ada yang sujud kepada patung, Ustadz. Oke, kita kembali lagi kepada sejarah. Patung yang disembah dan disujudkan oleh orang-orang Mekah. Kenapa patung itu disujudkan dan disembah? Ternyata secara sejarah, patung itu adalah monumen, gambar orang-orang soleh. Jadi patungnya berbentuk orang soleh, Pak. Lah, kenapa mereka beribadah kepada orang soleh ini? Pertanyaan begitu. Bukankah Allah yang menciptakan dan menghidupkan? Mereka pun tahu. Kembali ke argumen tadi. Ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi, baik itu bentuknya patung, bentuknya foto, bentuknya nisan, bentuknya batu, bentuknya tanah gundukan. Kalau itu diagungkan sampai sujud kepada dia untuk mencari ridho Allah, bisa masuk seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Coba lihat sejarah sekali lagi. Baca tafsir sekali lagi. Siapa itu Lata? Siapa itu Uzza? Siapa itu Manat? Tuhan-Tuhan di zaman Nabi Nuh, siapa mereka? Dibaca di tafsir Ibnu Katsir. Para ulama menjelaskan, ini patung-patung ini ternyata nama orang-orang soleh. Orang solehnya meninggal. Harumlah nama dia dengan kesolehannya. Dibikinlah monumen patung sebagai peninggalan dan pemberi semangat. Kita punya orang tua yang hebat, punya orang tua yang ibadahnya baik. Berjalannya waktu, patung ini dianggap sebagai perantara yang bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hakikat kesyirikan, Pak. Jangan kita kira orang musyrikin itu, maaf, kebodohannya luar biasa. Apakah mereka menyangka batu patung itu yang menciptakan langit dan bumi? Enggak ada pernah mereka menciptakan itu. Mereka enggak seperti itu pikiran mereka. Ya, termasuk juga, maaf, orang Nasrani kenapa beribadah kepada Isa, Pak? Apakah mereka meyakini Isa pencipta? Bukan. Cuman ini adalah orang dekat Tuhan. Anak Tuhan, kata mereka. Sehingga mereka beribadah kepada anak Tuhan. Sebagai argumennya sama dengan mereka yang tadi. Apa argumennya? Kan kita nggak bisa langsung ke Tuhan. Ada anak Tuhan ini. Sehingga mereka beribadah kepada anak Tuhan. Meminta kepada anak Tuhan. Agar Tuhan, dia menyampaikan kepada Tuhannya. Ya subhanallah. Itu buruk sangka kepada Allah. Disangkanya Allah butuh dengan seperti itu. Ya. Jadi ini kaitannya. Buruk sangka itu sumber dosa besar. Kaitannya ke sini. Bisa sumber kepada kesyirikan. Maka kata dia, la siyama idza kana alladhi ju'ila syarikahu fi haqqihi wa huwa 'abduhu wa mamlukuh. Apalagi, terlebih lagi,
Kalau yang dijadikan sekutu itu hamba, dia pun hamba. Dia pun minta sama Allah. Dia pun menghina kepada Allah. Kenapa kamu menjadikan hamba yang dia pun menghina kepada Allah, kamu hinakan dirimu, minta kepada dia? Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Rum ayat 28, Daraba lakum masalam min anfusikum, hal lakum mimma malakat aymanukum minasyurakai, ma razaqnakum fa antum fi sawa'um, takhafunahu kakhifatikum anfusahum. Idza kana ahaduhum ya'naf an yakuna mamlukuhu wa syarikuhu fi rizqihi kaifa taj'aluna li min abidi syuraka fima ana bihi munfarid wa huwa ilahiyah allati la tanbaghi li ghairi wa la tasrihu li siwaya faman za'ama dhalika fama qadarani haqqa qadri wa la 'azzamani haqqa ta'dimi wa la afradani bima ana munfaridu bihi wahdi duna khalqi. Barang siapa yang menyangka ini semua, Allah butuh perantara, Allah butuh pembantu, Allah butuh yang menyampaikan sebagai wasilah-wasilah, dia tidak memposisikan, memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sebenarnya. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 373, ayat 73, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'u lahu, telah diperumpamakan, maka dengarkanlah perumpamaan ini. Apa umpamanya? Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya yang kalian minta selain Allah itu tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Walau istama'u lahu, walaupun mereka gotong royong untuk menciptakan lalat. Fa in yaslubuhumud dzubab syai'an. Kalau lalat mencuri, mengambil dari mereka sesuatu, lalat ambil dari makanan mereka, la yastakdifunahu min, mereka pun gak mampu untuk menolak lalat mengambil itu. Betapa lemahnya mereka, makhluk. Dha'ufa talibul matlub, yang kalian minta atau yang meminta dhaif, lemah, yang diminta pun lemah. Maksudnya siapa? Yang disembah lemah, yang menyembah pun lemah. Kenapa kalian menyembah yang lemah? Wa ma qadarallah, maka di akhirnya dikatakan orang berbuat syirik ini, wa ma qadarallaha haqqa qadrihi innallah laqawiyyun aziz. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana hak pemuliaannya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha bijaksana, maha perkasa. Wa ma qadarallaha haqqa qadrihi man abadu ma ghairuh. Maka orang yang beribadah kepada Allah dan selain Allah berkesamaan, dia tidak memuliakan Allah sebagaimana semestinya. Mimman lam yakdir ala khalqi ad'af haywan wa asghar fa in salibahumud dzubab syai'an mimma ali lam yakdir ala istiqadihi minhu. Bahkan dia tidak mampu dari makhluk yang paling lemah. Ketika makhluk yang paling lemah itu lalat mengambil sesuatu darinya, dia tidak mampu untuk menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat. Allah mengatakan, wa ma qadarallahu haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati wal matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana mesti hak mulianya, dan bumi jami'an qabdatu, semuanya di genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit itu dilipat di tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Fama qadra man hada sya'nuhu wa 'azama haqqu qadri man asyraka ma fi ibadati man laisa lahu syai'un min dzalikal battah. Maka orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya dan menjadikan makhluknya tadi sesembahan selain Allah, dia tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Bahkan a'jazu syai'an wa at'afu, dia menjadi orang yang paling lemah dan paling tidak mampu. Fama qadara qawiyul aziz haqqa qadri man asyraka ma dha'ifud dalil. Maka tidak memuliakan Allah yang maha sempurna, maha kuat bagi mereka yang telah menyekutukan Allah dengan yang lemah. Ini bentuk daripada buruk sangka kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluk. Dasarnya adalah buruk sangka, dikarenakan mereka sangka Allah butuh perantara. Padahal Allah tidak butuh perantara sama sekali. Mereka analogikan dengan raja
Raja butuh perantara karena kelemahannya. Allah tidak butuh perantara karena maha mampu, maha berilmu, maha mendengar, maha melihat. Allahu alam. Di sini ada satu pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghadapi ketakutan berlebihan akan kematian dengan latar belakang anak yang mempunyai dan masih dalam pengobatan psikiater dan terkadang takut Allah tidak mengampuni dosa-dosa anak. Jazakallah khair. Kita harus imbang antara takut dan harapan. Kalau takut kita besar, harapan kita hilang, maka akan putus asa. Tapi kalau harapan terlalu besar, tanpa ada rasa takut, akhirnya bermudah-mudahan melakukan dosa. Ini pertanyaannya, dia takut akan kematian. Apa yang ditakutkan? Takut Allah tidak mengampuni. Maka jawabannya adalah, pertama, Allah Maha Pengampun. Kalau kau sudah berbuat baik dan kau sudah bertobat, kau memperbaiki diri, maka baik sangkalah kepada Allah, Allah ampuni. Bukankah Allah pernah mengampuni seorang yang berzina, lalu dirajam. Ketika dirajam, darahnya muncrat ke seorang sahabat. Lalu sahabat itu mengucapkan kalimat jelek, menghina orang yang sedang dirajam ini. Apa kata Rasulullah? Jangan kau hina dia. Kalau seandainya taubat dia dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, maka tidak cukup untuk seluruh penduduk Madinah. Artinya taubatnya lebih besar di sisi Allah SWT. Ada orang yang membunuh 100 jiwa. 100 jiwa dia bunuh. Dan dia belum melakukan apa-apa. Baru pindah dari kota yang jelek menuju kota yang baik. Belum sampai kota yang baik, meninggal tengah jalan. Allah ampuni dia. 100 jiwa. Kita pernah bunuh 100 jiwa? Enggak. Kenapa kita putus asa dari rahmat Allah? Kenapa kita putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ada perempuan pelacur. Perempuan pelacur. Dia minumkan anjing. Allah ampuni dosanya. Walaupun penjelasan para ulama bisa jadi karena hatinya merasa berdosa dan bersalah. Sehingga Allah ampuni cuman karena meminumkan kepada anjing. Ada orang yang ingin bunuh Nabi. Ada nggak yang lebih besar dosa daripada bunuh Nabi, Pak? Nggak ada. Ada orang bunuh Nabi, mau bunuh Nabi. Udah niat mau bunuh Nabi. Bahkan dia di dalam peperangan, dia di barisan musyrikin yang ingin membunuh Nabi. Sampai Nabi luka mukanya. Di perang apa, Pak? Uhud. Siapa di perang Uhud barisan musyrikin yang menjadi panglima ketika itu? Khalid bin Walid, Abu Sufyan. Tapi ketika dia taubat kepada Allah, Rasulullah puji dia. Pedang dari pedang-pedang Allah. Kita ini pernah nggak membunuh Nabi? Enggak. Lalu kenapa kita putus asa? Allah nggak akan ampuni saya. Nggak mungkin. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ada lagi kisah orang yang mencela Allah. Mencela Allah, Pak. Buruk sangka kepada Allah. Ini contohnya buruk sangka juga. Bagaimana contoh buruk sangkanya? Dia bilang sama anaknya, "Nak, kalau bapak mati, bakar bapak, debu bapak lempar ke samudra." Dia pengen nggak ada jasadnya, udah berdebu semua, nggak ada lagi busiknya. Ternyata di yaumul kiamah dibangkitkan dia, ditanya, kenapa dia menyangka bahwasannya disebar debunya tidak akan dikumpulkan? Bukankah itu buruk sangka kepada Allah? Menyangka Allah tidak mampu mengumpulkan debu-debu yang telah diterbangkan. Buruk sangka kepada Allah. Ditanya sama Allah, kenapa kau lakukan itu? Ya Allah, aku lakukan itu cuma karena takut kepadamu. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Banyak hadis-hadis Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Innallah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, kadang-kadang jatuh salah, manusiawi. Allah nggak pernah menuntut kita menjadi manusia suci, nggak pernah. Tapi Allah minta kita menjadi manusia bertaubat. Artinya mengakui kesalahan dan kembali kepada Allah. Itu yang namanya taubat. Coba sebutkan satu dalil. Allah minta kita supaya nggak pernah berdosa. Nggak ada. Tapi Allah mengatakan, tubu ilallah. Bertobatlah kalian. Bertobat itu artinya apa? Menyesali dosa kalian. Berarti secara tidak langsung Allah mengakui
Kita itu bersalah. Yang Allah minta bukan sucilah kalian, bertobatlah kalian, kembalilah kepada Allah. Maka itu di dalam sebuah riwayat, kalau seandainya kalian tidak pernah berdosa, Allah lenyapkan kalian dan Allah ganti dengan kaum yang berdosa. Lalu kaum ini bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah lebih menyukai orang-orang yang bertobat dibanding orang yang nggak pernah berdosa sama sekali. Itulah rahasianya kenapa Allah biarkan Adam melakukan dosa. Karena setelah Adam melakukan dosa, Allah lebih mencintai Adam sebelum Adam dia tidak berbuat dosa. Karena ketika Adam sudah berbuat dosa, dia merasa dirinya rendah, merasa dirinya hina, merasa dirinya bersalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika dia belum melakukan dosa, dia merasa nggak bersalah. Nggak ada keharusan minta ampun, nggak ada keharusan merendah, nggak ada keharusan merengek, nggak ada keharusan bersimpuh, nggak ada. Karena merasa nggak berdosa. Tapi ternyata Allah biarkan dia berdosa. Akhirnya dia bersimpuh, dia minta ampun, dia minta taubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang suci, bersuci. Maksudnya bersuci adalah menjaga kesucian dirinya. Jadi di sini ketakutan yang berlebihan dengan kematian, padahal kita sudah melakukan amal soleh semampu kita, itu tidak benar. Baca tentang dalil-dalil Allah pengampun, Allah pemaaf, Allah penyayang. Tapi yang membaca dalil-dalil Allah pengampun, pemaaf, dan penyayang siapa? Mereka yang telah bertobat dan melakukan maksimal kebaikan. Nah, ini kebalik sekarang. Orang yang buat dosa setiap hari, dia bilang, apa? Saya kan nggak pernah bunuh Nabi, Ustaz. Padahal dia juga nggak sholat, dia buat maksiat. Dia bilang apa? Orang yang bunuh Nabi ya diampunin, saya nggak pernah bunuh Nabi, Ustaz. Tapi dia nggak ada perubahan dalam dirinya. Nggak mau sholat, nggak mau berbuat baik. Kita bilang kamu tertipu, nggak boleh. Kita berbuat baik, lalu kita yakin Allah tidak menghukum kita, itulah namanya baik sangka. Tapi kita berbuat jelek, berbuat membangkang, lalu kita merasa aman dari hukuman Allah, itu namanya tertipu. Bedakan baik sangka dengan tertipu. Imam Al-Qayyim pernah membahas juga, pernah kita bahas di sini. Apa bedanya baik sangka dan tertipu? Semoga Allah ampuni kita, Allah rahmati kita, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Allah tumbuhkan kita ilmu yang selalu berbaik sangka dengan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.